sungai yang membelah kota Jakarta ini harusnya kayak seperti apa yang Mas Arif harapkan? Menurut saya idealnya sungai itu bisa menjadi pusat kebudayaan sih Om. Pusat kebudayaan, pusat perekonomian gitu kan, bisa jadi transportasi juga kan. Sekarang Kali Ciliwung dan kali-kali kebanyakan di Jakarta ya khususnya yang saya tahu, itu tidak lebih daripada pembuangan akhir limbah dan sampah. Garis bawah yang nggak boleh adalah kalau kita jual makanan berbahan dasar sapu-sapu, tapi kita nggak ngomong kalau itu sapu-sapu, itu kan jatuhnya penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Bold, berani bicara. The Bold adalah ruang untuk berbicara lebih dalam tentang cerita, pengalaman, keresahan, dan sudut pandang yang seringkali hanya terlihat di permukaan. Di sini kita tidak hanya membahas apa yang sedang viral, tapi juga mencoba memahami cerita di baliknya. Saya Yuga, dan hari ini kita kedatangan sosok yang belakangan ramai diperbincangkan publik karena aksinya turun langsung ke Sungai Ciliwung untuk menjaga ekosistem sungai dari maraknya ikan sapu-sapu. Sebelumnya saya akan memberikan pantun untuk tamu kita ini. Naik sepeda menuju kali, sehingga sebentar membeli roti, Arif turun langsung sendiri saat banyak orang cuma mengomentari. Jadi sebagian orang melihatnya sebagai konten viral, sebagian lagi melihatnya sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Hari ini kita akan dengar langsung kisahnya. Inilah Arif Komarudin. Yuhu, Selamat datang Mas Arif selamat datang. di acara di The Bold, berani bicara. Mas Arif ini dikenal sebagai pegiat lingkungan yang viral karena aksinya menangani persoalan ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung. Dia anak asli Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumbuh dekat sungai dan melihat langsung perubahan kondisi Ciliwung dari waktu ke waktu. Lewat media sosial, Arif membagikan aktivitas turun langsung ke sungai untuk menangkap ikan sapu-sapu invasif yang dianggap merusak ekosistem. Konsistensinya membuat gerakannya viral dan menarik perhatian publik hingga pemerintah. Jadi selamat datang Mas Arif di The Bold, berani bicara. Jadi sekarang lebih dikenal sebagai pejuang lingkungan atau pemburu ikan sapu-sapu? Jujur sekarang orang mengenal saya Arif sapu-sapu. Jadi kadang kalau lagi di jalan nih Om, ketemu orang, mereka nggak kenal saya. Tapi mereka, lu yang sapu-sapu ya? Begitu. Jadi pengennya disebut apa jadinya? Saya mah apa aja sih, yang penting Hmm. orang seneng, saya mah bebas. Asal jangan ngata-ngatain aja. Oke. Pernah nyangka nggak sih Mas Arif ketika melakukan aktivitas ini bakal viral ini gara-gara ikan sapu-sapu? Sebenarnya jujur aja ya Om ya, semenjak saya viral tahun 2025 gitu kan, September, saya sudah menyangka akan viral lah, tapi nggak sebesar ini, gitu kan. Sampai ya pemerintah turun gitu kan, sampai diliput media internasional bahkan gitu. Oh, siapa yang meliput kemarin? Kemarin dari ada Al Jazeera TV tuh Oh. meliput saya kan. Makanya, lah kok jadi begini, saya juga bingung gitu kan. Jadi begini gimana? Bingung gimana Iya jadi maksudnya maksudnya? jadi sebesar ini gitu. Bahkan saya sendiri kan, ya tidak ada planning, konten Mhm. saya ya sekedar turun, nggak ada tuh saya planning per minggu harus upload sekian begini-begini, saya menjalanin aja, Oke. gitu kan. Oke. Apa sih yang mendorong itu sebelumnya? Jadi gini ya, sebenarnya, eee, kita kalau mendorong tentang sapu-sapu gitu ya, itu kita tarik ke lama saya pas saya masih kecil gitu, Om. Mhm. Dari kecil memang saya sering main di kali dan sering nangkep ikan, Mhm. buat makan ya. Mhm. Jadi di saat saya nangkep, dapatnya sapu-sapu mulu, gitu. Ditambah sampah banyak segala macam, jadi sampah, limbah, sapu-sapu itu pada akhirnya jadi keresahan saya dari dulu. Kemudian 2019 saya mulai bikin konten tentang Ciliwung, masih adventure gitu kan, jalan. Akhirnya saya jadi fotografer pada 2025. Saya kan sering upload gitu kan semenjak jadi fotografer. 2025 kebetulan saya upload tentang sapu-sapu viral. Nah disitulah menurut saya momentum, ini momentum nih bisa nih gue mengutarakan keresahan gue di sosial media ya sampai sekarang. Oke. Jadi pedulinya Mas sungai itu gimana? Tadi kan dari kecil tuh Mhm. gimana? Apa yang perubahan apa yang Mas Arif lihat waktu itu? Yang meresahkan, yang tadi disebut meresahkan itu? Kalau perubahan yang pasti ya, saya jujur saya tidak bisa melihat perubahan karena saya ya hampir setiap hari sih di Ciliwung dari dulu. Cuman, yang saya rasakan adalah pada akhirnya sungai semakin gatel kalau saya mandi, Mhm. gitu kan. Terus pancoran-pancoran air yang dulu ada buat kita bilas sekarang udah nggak ada. Kalau ikan sapu-sapu dan sampah dari dulu sampai sekarang memang sudah banyak, gitu. Cuman sekarang gitu ya,
Kayak misalnya rumah kan makin banyak tuh, akhirnya pembuangan limbah ke kali makin banyak. Itu sih yang kelihatan banget. Orang buang kotoran manusia, orang buang, kotoran bekas mani, bekas nyuci, itu semakin banyak. Mhm. Dan juga ya, sapu-sapu, ya makin banyak juga karena setiap saya ngejala, itu hampir bisa dipastikan dapatnya sapu-sapu mulu. Oke. Tapi kenapa jadi akhirnya ke sapu-sapu? Kenapa kenapa Anda bisa menilai bahwa sapu-sapu ini akan merusak ekosistem gitu loh? Nah itu ya yang saya bilang dari tadi kan, Mhm. waktu saya resah tentang sapu-sapu itu saya pelajari dulu ya, dulu jauh sebelum viral ya. Cuman nggak dalam seperti sekarang. Dari dulu saya sudah tahu sapu-sapu itu memang bukan dari Indonesia dan mereka bikin ikan asli tuh berkurang. Pengetahuan saya pada saat itu sampai situ aja. Nah setelah saya viral kemarin tentang sapu-sapu, akhirnya saya pelajari lagi lebih dalam kan, bahkan saya sampai ketemu dengan Profesor Dewi dari Al Oke Azhar Indonesia. oke. Dari situlah saya makin tahu sapu-sapu itu ya sangat invasif gitu kan, bahkan mengandung polusi gitu dan dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk makanan, Mhm. di mana itu buruk kan gitu. Oke. Pernah nggak sih ada titik capek selama ini Mas Arif dan pengen berhenti, adalah orang nih kok maksudnya sapu-sapu terus tapi Mhm. nggak ada ininya, gimana Mas Arif? Jujur kalau capek sih saya nggak pernah ngerasainnya, karena mungkin karena saya seneng aja ya. Mhm. Kayak misalnya, sekarang saya ngonten di Kali Ciliwung mulu, nggak capek emang tiap hari dulu saya begitu, dari dulu juga. Dari kecil? Iya, yang bedanya sekarang divideoin aja gitu. Jadi rasa jenuh, rasa capek nggak ada, karena memang pada dasarnya saya senang di Ciliwung, Om. Oke. Jadi, kalau, keluarga gimana ya memandang ini? Maksudnya masuk ke Kali Ciliwung yang kita Mhm nggak tahu apa isinya mhm. dalamnya, mungkin ada biawak atau apapun juga, ketakutan terluar. Keluarga bagaimana ada dalam aktivitas Mas Arif selama ini? Kalau dari keluarga, ya pertama gini ya, saya kan dari kecil memang diajak sama bapak saya. Oh, Memang bapak saya yang memperkenalkan saya sama Ciliwung gitu kan, dari kecil. Ya bapak saya udah almarhum sekarang gitu kan. Nah emak saya, ya memang dari dulu udah tahu saya sering main di kali, tuh. Jadi kalau dari keluarga sih, ya biasa-biasa aja emang dari dulu main di situ. Ya apalagi sekarang ya alhamdulillah gitu kan jadi content creator, jujur aja ada endorse masuk segala macem, dan pada akhirnya menghasilkan, ya emak saya mah turut senang-senang aja. apa yang diajarkan oleh Bapak semenjak kecil ketika turun di Sungai Ciliwung? Eee, kalau bapak saya ngajarin gini sih, kalau kita di alam itu, lebih kepada kita jangan belagu, gitu. Kita jangan ngerasa sok jago, ya kata kita udah pengalaman juga gitu kan, karena tetep aja alam tuh nggak bisa dilawan, kalau kata bapak saya gitu. Jadi lu biarpun lu udah ngerti segala macam ini itu, ya lu harus tetap waspada gitu. Apa kenangan yang paling manis bersama Bapak ketika turun Sungai Ciliwung? Eee, ya kalau kalau, eee, kalau bapak sih maksudnya saya selalu ingat nih misalnya saya diajarin nyala gitu kan. Ya banyak lah pokoknya kalau bapak. Banyak ya? Heeh. Oke. Terus selama pengalaman berat selama, eee, menangkap maksudnya, menangkap ikan sapu-sapu dan menjaga ekosistem ini apa ya Mas Arif? Jujur ya kalau berat, oh ya kalau berat sih banyak ya. Kayak contohnya misalnya kan Ciliwung itu kita ketahui penuh dengan sampah dan limbah gitu ya. Udah pasti tuh bakteri, belum saya nggak tahu mungkin ada virus segala macam, tipes apa. Pasti dari segi kesehatan sih, Om. Kalau saya turun ke Kali Ciliwung udah pasti saya gatal, udah nggak kehitung berapa kali saya bolak-balik ke klinik buat ngobatin gatal, korengan apa segala macem. Saya juga pernah ke dokter THT gara-gara kuping saya infeksi. Yang terakhir yang paling parah adalah saya pernah keracunan bakteri sampai saya diare akut. Itu saya 2 hari saya nggak bisa bangun kayak orang tipes, sampai saking panas ya saya sampai berhalusinasi, lagi tidur di kamar, "Itu orang gede amat tuh," kata saya gitu. Sampai separah itu. Ya jadi kalau yang paling berat sih dari segi kesehatannya, apalagi sekarang umur saya sudah 35, saya sudah tidak segesit pas saya umur 20-an, berasa banget gitu kalau saya ngejala baru 10 kali aja tuh pasti udah capek banget. Oke. Terus, paling sakit parah tadi itu, terus Mhm nggak merasa menyesal atau apa gitu, apa sih yang apa gitu maksudnya Anda sakit-sakitan tapi mhm. terus melakukan hal yang sama terus-menerus setiap hari? Ya enggak ada rasa sesal jujur, rasa capek capek pasti capek, tapi kan habis tidur besok segar lagi. Cuman yang saya seneng adalah pada akhirnya sekarang ya orang-orang pada mulai aware gitu ya, apa yang keresahan saya pada akhirnya orang mengaminkan gitu, apalagi
teman-teman di Instagram, teman-teman Yuhu saya bilang yang ngikutin saya di Instagram dan TikTok gitu, sangat mendukung gitu kan. Ya ya begitulah gimana ya, karena kita gini Bang, kayak Ciliwung itu kan saya nganggep kayak tempat main saya ya, rumah saya lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang rada nggak beres, gatel nih hati nih, ah pengen ngebenerin gitu. Nah saya mencoba ngebenerin Ciliwung dengan apa yang saya bisa aja. Dengan dukungan banyak orang ya akhirnya sekarang tambah semangat gitu. Oke. Sadar nggak sih netizen nyebut Anda Abang Goblin Slayer ikan kupu-kupu gitu? Ikan sapu-sapu. Yes, Goblin Slayer. Iya, banyak sih penyebutannya Bang. Ada yang nyebut apa? Pangeran Ciliwung. Ya kalau saya mah ya kalau selama itu bagus mah saya iyain aja lah. Saya mah dikatain juga nggak apa-apa. Ada nggak pernah dengar sebutan netizen yang paling absurd yang pernah Mas Arif rasakan gitu? Ya itu Prince of Ciliwung gitu kan. Terus udah kayak itu kan pangeran dari Timur Tengah kata saya gitu kan. Ya balik lagi ya apapun itu gitu kan saya mah aminin aja pada akhirnya orang memperhatikan Ciliwung sih gitu. Bukan ke sayanya ya gitu kan. Karena kan yang saya lakukan itu sebenarnya adalah niat saya biar orang spotlightnya tuh ke Ciliwung gitu, bukan ke sayanya. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu faktanya yang terjadi. Ciliwung itu ya banyak sampahnya, banyak limbahnya dan ada sapu-sapunya. Oke. Jadi Ciliwung itu buat kehidupan Jakarta tuh kayak apa menurut Mas Arif yang harusnya sungai yang membelah kota Jakarta ini harusnya kayak seperti apa yang Mas Arif harapkan Ciliwung? Idealnya ya, Mhm. idealnya tuh sebenarnya menurut saya idealnya sungai itu bisa menjadi pusat kebudayaan sih Om. Pusat kebudayaan, pusat perekonomian gitu kan, bisa jadi transportasi juga kan. Kalau misalnya memang ekosistemnya benar-benar seimbang gitu. Ya kayak zaman dulu lah, orang tuh pedagang bambu itu dia transportasi bambu dari Bogor ke Jakarta kan lewat kali. Nggak pakai mobil kan kalau dulu mah gitu. Terus misalnya zaman dulu masih banyak orang nelayan saya sebutnya gitu yang nangkepin ikan-ikan asli buat dijual, buat dimakan. Belum lagi kalau misalnya ada sumber mata air bisa bisa buat minum juga. Nah, itu idealnya seperti itu. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang Kali Ciliwung dan kali-kali kebanyakan di Jakarta ya khususnya yang saya tahu itu tidak lebih daripada pembuangan akhir limbah dan sampah. Buang limbah di situ, buang sampah di situ. Semua orang. Oke. Pernah nggak sih makan ikan sapu-sapu dan apa yang terjadi di perut Anda? Gini ya. Sekarang kita ketahui dulu pertama sebenarnya gini. Ikan sapu-sapu itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi pada dasarnya. Yeah. Sekarang dia tidak layak dimakan karena menyerap banyak polusi. Itu dulu. Kita ketahui dulu tuh. Yeah. Kalau ditanya pernah atau enggak makan sapu-sapu di lingkungan yang tercemar, saya pernah. Di konten saya bikin. Saya makan, rasanya kayak gimana? Maksudnya digoreng kah, direbus kah, atau dicacah kah? Kalau saya bikin somai pernah, saya bikin asam manis pernah tuh, telurnya saya goreng meledak, tonton tuh telur meledak tuh. Kalau jadi kalau dari segi rasa dulu ini saya deskripsikan ya, dari segi rasa sebenarnya enak-enak aja, kayak kita makan ikan kebanyakan, gitu. Cuman memang tetap karena stigma sapu-sapu di otak saya juga udah ikan yang kotor, saya nggak begitu banget. Itu nggak makanan sehari-hari saya. Memang untuk kebutuhan konten, untuk edukasi orang, ini loh rasanya, ini loh bahayanya gitu. Terus ditanya lagi, efeknya apa? Nggak ada efeknya. Pada saat saya makan, saya aman-aman aja. Cuman perlu kita ketahui ya, ini bukan saya yang ngomong tapi dokter yang ngomong. Sapu-sapu itu kan mengandung logam berat, Hg, Pb, Cd, belum lagi bakteri kan. Konsumsian logam berat yang terakumulasi di tubuh kita selama bertahun-tahun itu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Yang pertama hati kita bisa kena, ginjal kita bisa kena, dan bahkan kita bisa kena penyakit saraf otak. Wow. Kalau dalam jangka panjang. Itu sekarang kita sudah tahu ya resikonya ya. Sekarang balik lagi. Semua pilihan kan ada di tangan orang masing-masing. Kalau menurut saya, ini saya bukan kampanye ngampanye orang buat makan sapu-sapu ya, tapi saya balik lagi ya. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau makan ya boleh, yang nggak mau makan juga kan nggak apa-apa, kayak rokok aja. Gitu kan. Nah, yang nggak boleh adalah, ini satu yang saya garis bawah, yang nggak boleh adalah kalau kita jual makanan berbahan dasar sapu-sapu, tapi kita nggak ngomong kalau itu sapu-sapu. Itu kan jatuhnya penipuan. Banyak terjadi? Sepertinya iya. Kompas juga pernah rilis berita itu kan, ada pedagang somai yang pakai itu gitu kan.
Jadi ya itu, mau makan silakan, nggak mau makan juga ya kan nggak ada yang maksa. Tapi yang Tapi ada nggak penjual yang jujur bahwa somanya dari ikan sapu-sapu? ya itu sejauh ini saya sih belum pernah menemukannya. Karena menurut saya sah-sah aja kalau misalnya kita bikin makanan dari sapu-sapu gitu ya. Asal kita tulis di gerobak kita ini dari sapu-sapu. Kan nggak masalah kan? Kayak kerang hijau aja sebenarnya banyak logam beratnya, tapi mereka jujur ini kerang hijau. Kalau orang jujur tulis sapu-sapu, boleh ya paling resikonya mereka nggak ada yang beli aja. Oke, baik. Ini pertanyaannya, saya melihat bahwa kan Anda hanya fokus kepada ikan sapu-sapu Mm-mm. agar terjaga ekosistem itu. Terus apakah seandainya katakanlah bahwa Anda berhasil mengatasi ledakan populasi ikan sapu-sapu yang mengganggu ekosistem Ciliwung. Terus apakah artinya setelah sapu-sapu selesai sungai sehat? Gitu ya. Pertama ya, kalau misalnya sapu-sapu selesai apakah sungai sehat? Enggak, kalau sampahnya masih banyak. Itu. Karena sebenarnya yang jadi masalah utama itu bukan sapu-sapu loh, Pak. Yang jadi masalah sebenarnya adalah ya kita nih manusia yang bikin airnya jadi rusak gara-gara sampah sama limbah gitu. Terus itu satu, kedua adalah kalau misalnya tadi Bapak bilang kan kalau sapu-sapunya habis. Tapi kenyataannya Pak, ini mah teori saya, sekali ikan invasif masuk ke suatu ekosistem, itu hampir mustahil untuk kita musnahkan. Karena kita lihat Ciliwung aja itu panjangnya kurang lebih 128 km. Sebentar saya slow down dulu, maaf. Terlalu bersemangat. Slow down, slow down. Ini yang membuat semangat kok untuk berani bicara. Panjangnya sekitar 128 km dengan kedalaman yang bervariasi, bahkan ada yang di atas 10 meter. Akan sangat sulit untuk dimusnahkan. Makanya ke depannya nih ya, harapan saya adalah kita nggak lagi fokus ke pemusnahan, tapi ke pemanfaatan. Itulah yang sekarang sedang saya coba lakukan. Karena kalau misalnya sapu-sapu ke depannya bisa dimanfaatkan untuk jadi duit gitu kan. Pertama, bakal banyak banget orang yang bisa dapat duit dari situ kan. Orang yang nyari, terus misalnya di pupuk lah, misalnya orang yang nyari, orang yang kerja di perusahaan pupuk misalnya. Satu, orang dapat duit ditangkapin setiap hari, otomatis akan berkurang juga. Dan kita nggak perlu bayar orang untuk nangkep karena mereka akan dapat duit dari situ. Win-win itu semuanya itu kalau menurut saya. Terus bagaimana Ciliwung yang tadi saya tanyakan sehat itu bagaimana, apakah dengan misalnya sudah terjadi bahwa sapu-sapu punya manfaat ekonomi, terus sungainya bagaimana gitu? Nah. Apakah artinya apa yang Ciliwung kan masalahnya apakah hanya sapu-sapu saja gitu maksudnya? Ya itu ya, Ciliwung, masalah utama Ciliwung sebenarnya menurut saya ada 3 yang saya lihat di lapangan ya. Pertama adalah limbah, sampah, baru ikan invasif. Ikan invasif ini mah kayak gimana ya, kayak bonus aja sih kita. Bukan bonus, apa sih? Ikan invasif ini salah satu jalan kita untuk orang ngelihat sapu-sapu, orang ngelihat sampah. Nah tadi kita katakanlah sudah bisa jadi duit sapu-sapunya gitu kan. Pada akhirnya kan ada banyak orang yang turun nih ke Kali Ciliwung. Mau nggak mau akhirnya Ciliwung dan sungai-sungai lain itu akan disorot Pak. Karena ditangkapin setiap hari. Pada akhirnya nanti semua ini, tiga ini diurusin secara berkesinambungan. Sampahnya diambilin, harapannya terus kemudian orang jarang nggak buang sampah kali. Limbah juga orang nggak buang. Semoga akan ada ipal yang banyak gitu kan, ipal komunal segala macam, itu duitnya banyak. Terus kemudian ya sapu-sapunya tadi kan diambil setiap hari. Jadi memang nggak bisa cuman limbah doang yang diurusin atau sapu-sapu doang yang diurusin, atau memang harus tiga-tiganya. Ada banyak orang yang sekarang bilang begini ya Pak ya, ngapain sapu-sapu lu ambilin, masalahnya adalah sampah. Betul, tidak salah. Tapi jangan jadi menyalahkan orang nangkap sapu-sapu, karena nangkap sapu-sapu itu juga betul. Jadi nggak ada yang mendingan ini mendingan itu, nggak ada yang mending, semuanya memang harus diurusin secara berkesinambungan kalau kata saya gitu. Holistik yang menyeluruh. Iya. Terus kan saya lihat di beberapa penampilan, maksudnya di konten media sosial Mas Arief, Pangdam sudah turun. Tadi disebut bahwa sudah diwawancarai oleh Al Jazeera. Semoga ini akan menjadi makin besar lagi. Bagaimana dengan pemerintah DKI? Kalau ya pada akhirnya ya sekarang ini kan kita katakan wave-nya sudah cukup tinggi sapu-sapu ya. Alhamdulillah banyak orang yang pada aware ya, Pangdam, Deddy Corbuzier. Woi. Deddy. Keren banget. Ya, terus kayak misalnya sekarang sih saya kayak pemerintah DKI Jakarta sangat saya apresiasi ya.
untuk saat ini ya. Kemarin saya diundang Zoom meeting sama, wali kota Jakarta Timur. Zoom meeting, saya lagi di Kali Ciliwung, mereka di kantor ini gitu kan. Ya apalagi sekarang programnya gitu kan, nangkep sapu-sapu sampai bertonton gitu kan. Itu menurut saya udah bentuk apresiasi yang sangat tinggi sih dan saya sangat menghargai itu sih. Hmm, Ya saya harapkan adalah, program-programnya pasti berkelanjutan, itu harus kan. Dan yang tadi saya bilang, ya sampah, sapu-sapu, limbah secara berkelanjutan. hmm, Ya kalau pemerintah udah turun sih saya harap impact-nya jauh lebih besar ya. oke, baik. Kemarin juga saya lihat Anda bekerja sama dengan, salah satu laboratorium, Mhm, untuk meneliti ikan sapu-sapu. Sudah sejauh mana sekarang? mhm. Boleh nyebut gak sih laboratoriumnya? Boleh silakan, nggak apa-apa. Jadi saya bekerja sama dengan Mutu Internasional, yuhu. Jadi itu ya, yang tadi saya bilang ya, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah penelitian. Karena sampai sekarang kan kita masih, sangat sedikit ya, acuan untuk sapu-sapu mau dijadiin apa, jujur aja gitu kan. Saya bekerja sama dengan Mutu Internasional pada saat itu meneliti kandungan logam dan bakterinya gitu. Hasilnya sudah keluar, logamnya di bawah ambang batas standar nasional. Tapi kita jangan senang dulu, walaupun di bawah ambang batas tetap ada logamnya, jadi tidak menutup fakta kalau ikan itu bahaya. Terus kemudian juga, bakterinya yang lebih wow itu 100 kali lipat lebih tinggi di atas standar nasional, E. Di- coli-nya. Jelaskan tuh. Nah, bakteri E. coli itu kita tahu itu berasal dari kotoran manusia gitu kan. Mhm. Nah, sapu-sapu banyak bakteri E. coli berarti dia makanin itu. Itu berarti banyak yang buang kotoran ke kali. Ya dari situ akhirnya kita banyak banyak punya itu tuh, kesimpulan ya pada akhirnya ya kali tercemar kan gitu, itu bagus. Dan data-data, seperti itu menurut saya penting ya untuk dilakukan, buat orang yang bisa gitu, karena data-data kayak gitu bisa jadi acuan untuk penelitian berikutnya. Oke. Kayak contohnya misalnya, kalau yang saya uji dengan Mutu Internasional, berarti kalau untuk dijadikan bahan makanan kita udah skip tuh. Siapa yang mau makan bakteri E. coli 100 kali lipat? Walaupun bakteri mati dimasak ya, kayaknya saya juga nggak mau tuh kalau saya tahu faktanya. Buat makanan skip, berarti kita akan melakukan penelitian lanjutan untuk hal lain yang bukan pangan, misalnya pupuk. Mhm. Ada banyak teori tuh di internet lah, ada jadi pupuk bisa, kita bisa jadi, bahan pelet makanan untuk ikan non konsumsi, ikan peliharaan. Kita juga bisa jadi charcoal untuk filter air. Sebenarnya banyak, tapi itu semua kan butuh penelitian dan butuh duit. Jadi jujur. Lah Pak, kemarin Pak di Mutu Internasional itu luar biasa ya. Itu kalau bayar 30 juta Pak, untungnya Mutu Internasional memang keren ya dia, sejalan dengan saya gitu kan. Bukan iklan ya. Iya, enggak, ini jujur. Jujur teman-teman, kemarin itu kalau saya penelitian bayar 30 juta, cuman ya karena memang, kita sejalan, mereka juga peduli lingkungan sama saya ya udah akhirnya jalan bareng gitu. Oke, terus, sampai mana sekarang akhirnya? Karena tadi udah bilang skip Heeh, karena, eee, sangat tercemar lah, tidak mhm bisa mhm, dan tidak aman dikonsumsi. iya, Jadi apa sekarang yang dilakukan? Apakah sudah ada penelitian untuk digunakan manfaat lainnya apa? mhm. Nah kalau sekarang yang sedang berjalan adalah saya juga gini, kalau saya kan sebenarnya kagak ngerti apa-apa. Saya bukan orang ekologi, biologi, orang kimia segala macam, jujur aja saya agak blow on boleh ngomong blow on nggak sih? Boleh. Nah, makanya saya bekerja sama dengan banyak orang yang bisa, gitu kan. Kemarin saya bekerja sama Mutu Internasional karena mereka punya lab. Nah, saat ini saya sedang bekerja sama dengan, Universitas Al Azhar Indonesia dengan Profesor Dewi Elvidasari gitu. Mhm. Saya akan membikin pupuk, mesin gilingnya sudah ada di rumah saya, jadi ini lagi proses sih gitu. Oke. Jadi nanti, saya yang nyari sapu-sapu, bikin pupuk diajarin sama Al Azhar Indonesia gitu kan. Ya harapannya ya mungkin nanti ditelitinya di Lapana, ya mungkin di Mutu bisa kali nanti. Oke. Baik. Oke, terus sekarang yang Mas Arief, eee, tadi mimpi terbesar untuk Ciliwung sudah ada ya, Heeh. bersih menjadi lebih lebih ekonomi Iya iya. dan masyarakat Jakarta bisa menikmati jalan-jalan sore di Sungai Ciliwung Iya. yang indah. Kalau satu, pesan pesan buat Mas Arief untuk bagi anak-anak muda yang peduli agar lebih peduli pada lingkungan apa Mas Arief? Kalau buat, Ya eee semuanya lah ya, iya. Tapi saya concern bener ke anak muda sih, generasi kan gini. Karena kan kita
ketahui ya, masa depan itu kan di tangan generasi muda ya, Pak. Mhm. Yang sekarang masih SMP, SMA, itu masa depan di tangan kalian semua. Jadi mulai dari sekarang tetap edukasi diri kita gitu kan. Sekarang kan informasi kita bisa dapat dari mana aja, Pak. Kayak sekarang nih saya pengetahuan saya tentang sapu-sapu bukan karena saya sekolah, tapi karena emang saya rajin baca-baca artikel gitu kan. Artikel siapa nih? Artikel Prof. Dewi, saya samperin orangnya, saya DM, akhirnya saya ketemu, ya udah gitu. Internet itu kita bisa jadi apa aja dari internet. Makanya mulai dari sekarang gunakanlah internet dengan baik, edukasi diri kita ya biar kita tambah wawasan gitu. Karena kalau kita pinter nih ya, kita pinter, ya minimal orang pinter nggak bakal buang sampah di kali, Pak. Minimal banget tuh. Betul. Pasti kan mikirnya, "Ah, kalau gue buang sampah di kali itu begini." Pasti orang pinter tuh mikir. Iya. Kalau kata saya sih gitu. Oke, baik. Terus, Anda pernah lihat nggak bagaimana treatment di negara lain untuk Mhm. ikan sapu-sapu yang begitu invasif? Entah di Mhm. negeri jiran Mhm mhm. atau bahkan di negeri asal sendiri Amazon itu Iya. bagaimana coba? Ya kalau Yang di berdasarkan mhm, Mas Arief ketahui aja ya? iya. Ya kalau kalau di Amazon mah udah pasti kan dia mah bagian dari rantai makanannya, dia mau dimakan sama hewan-hewan sana. Kayak misalnya, ikan invasif sapu-sapu ya, itu memang bukan cuman permasalahan Indonesia doang, Pak. Di Malaysia juga ada, bahkan di negara-negara lain. Ada beberapa negara yang ada peraturan, misalnya kita nangkap sapu-sapu, itu ilegal kalau kita balikin lagi. Jadi memang harus dimusnahkan. Di Malaysia bahkan lebih wadidaw lagi, Pak. Di Mhm. Malaysia itu pemerintahnya pernah bikin event, jadi nangkap sapu-sapu itu 1 kilo dihargain Rp1. Jadi warga semua nangkepin gitu kan. Ya duitnya balik lagi ke warga kan gitu. Mhm. Jadi memang permasalahan banyak negara ikan invasif gitu ya. Ya cuman ya di sini saya kalau di sini berburu sapu-sapu banyak dihujat. Hujatan seperti apa misalnya? Ya banyak lah kayak misalnya ya kayak tadi saya bilang, "Lu ngapain sapu-sapu lurusin sampah noh?" Gitu kan contohnya. Padahal ya kan, yang nggak bisa dibandingin ya Pak ya, sama-sama buruk. Kalau kita ngerjain yang satu bukan berarti saya nggak peduli dengan sampah juga gitu kan. Satu itu, kedua ya banyak, ada banyak yang bilang, "Aduh kasihan ikan," segala macem gitu. Ya begitulah kalau kata saya mah. Kebijakan apa yang Anda harapkan untuk pemerintah? Ya seperti, yang dilakukan oleh negara-negara yang, sungainya terkena invasi sapu-sapu ini? Sebenarnya saya kalau kebijakan saya nggak terlalu penting tentang sapu-sapunya ya Pak ya. Ya. Sebenarnya concern-nya tuh, peraturan itu udah bagus Pak sebenarnya Pak, jujur aja. Ya cuman memang penegakannya aja harus lebih itulah, lebih beranilah. Bukan lebih berani, apa ya, Misalnya kayak apa misalnya? Kan berani bicara, iya The iya, Bold. kalau misal gini, peraturan udah ada, contoh kayak misalnya di Kali Ciliwung itu, di bawah di LH itu ada, UPS Badan Air namanya, setiap hari kerjanya beresin sampah segala macam gitu. Dan peraturan di Kali Ciliwung aja itu kalau ada pelangnya, kalau kita buang sampah di kali kita bisa ditangkap masuk penjara atau denda, sebenarnya udah ada. Ya memang masih banyak orang yang, eee, ignorance ya, bandel lah gitu kan. Ya lebih ditegakkan aja sih, lebih lebih tegas aja sih kalau menurut saya gitu. Oke, Karena kalau semua peraturan dijalankan dengan benar gitu kan, saya yakin Kali Ciliwung nggak bakal jadi kayak sekarang. oke. Kita kembali ke soal pribadi. Bapak meninggal tuh umur berapa Mas Arief? Eee, 50-an. Enggak, Mas Ariefnya usianya? Oh saya? Baru kemarin, Baru kemarin. baru sekitar 4 tahun lalu. Tapi, waktu itu Bapak udah tahu Mas Arief peduli dengan ikan sapu-sapu gitu? Iya pada saat itu belum, pada saat itu saya masih bekerja sebagai fotografer, videografer. Tapi Mmm, kan pas saya 2019 bapak saya tahu saya ngonten tentang Ciliwung. Ya saya oke. sering saya juga beberapa kali ngontenin bapak saya lagi ngejala juga pada saat itu. Pernah di-upload juga di media Iya sosial, platform media sosial? di YouTube saya yang dulu ya, di Oke. Kamarudin Adventure, Wis. tapi itu jangan disensor orang saya udah lupa emailnya. Oke, kalau suatu hari nanti Mas Arief tuh pengen dikenang sebagai apa Mas Arief? Eee, saya kalau nanti mati, terus saya diingat sebagai orang yang peduli sama Ciliwung bagi saya udah cukup tuh. Peduli ya? Iya. Oke. Sekarang bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Mas Arief, apakah kepedulian itu sudah mulai tumbuh? Yang Mas Arief rasakan gimana? Di masyarakat gitu maksudnya? Iya, heeh. Ya iyalah, jujur aja, itulah besarnya kekuatan sosial media ya pada akhirnya. Ya tetangga-tetangga saya juga gitu, "Woi Arif," gitu kan. Mhm. Ya akhirnya banyak orang yang meliput juga. Ya sudah mulai sih alhamdulillah. Sudah mulai alhamdulillah. Mhm. Apakah sudah mulai terasa, apakah Mas Arief akan memasukkan
pesan-pesan baru selain dari ikan sapu-sapu yang tadi Mas Arief bilang bahwa ada ke seluruh penanganan secara menyeluruh holistik itu gimana? Ya itu ya pasti saya nggak akan jauh-jauh dari ekosistem ya, sampah dan limbah ya terutama, karena sampai sekarang juga sampah sama limbah kayaknya nggak kelar-kelar tuh. Bantar Gebang kan penuh gitu kan. Ya memang butuh banget kerjasama semua pihak ya. Ya kan sampah penuh gara-gara dibuang sama orang kan gitu kan. Iya. Ini kan sekarang udah ada menteri baru LH nih, harapannya apa? Ya harapannya adalah sebenarnya gitu ya, balik lagi regulasi udah bagus, jujur aja sebenarnya nggak ada regulasi udah bagus ya, cuman ya tetap dijalaninya lebih kencang aja sih kalau kata saya gitu. Dan juga gini ya, yang lebih penting juga lagi sebenarnya yang tadi saya bilang edukasi sih. Kayak misalnya saya waktu SD saya nggak ada tuh pelajaran memilah sampah gitu. Saya nggak tahu ya kalau abang-abang yang sekarang lebih muda daripada saya atau bapak gitu kan. Zaman dulu, karena zaman sekarang itu udah nggak cukup Pak, kita cuman buanglah sampah pada tempatnya. Itu tidak cukup Pak. Karena kalau kita buang sampah pada tempatnya, ya tempatnya aja penuh di Bantar Gebang gitu kan. Iya betul. Saya pernah tuh ketemu di daerah Kabupaten Bogor, itu namanya program KRL, Kampung Ramah Lingkungan. Saya lupa di daerah mana. Jadi ada satu RW di Kabupaten Bogor itu, mereka nggak produksi sampah sama sekali. Karena dari warganya mereka diedukasi harus memilah sampah organik, nanti dijadikan kompos. Kemudian sampah-sampah plastik atau botol-botol air mineral mereka akan recycle gitu. Nah itu yang seperti itu yang harus dicontoh sih kalau menurut saya. Oke. Setelah dari ikan sapu-sapu, Mas Arief kira-kira mau kemana ininya? Menurut kan ikan sapu-sapu mungkin nanti sudah selesai atau apa, jadi apa yang Mas Arief akan lakukan? Saya ntar mau jadi caleg sih Pak, bohong enggak, bercanda, saya enggak. Dipotong ntar tuh buat Enggak. dipotong sama orang maksudnya kelipet. Enggak gimana jadi? Ya setelah ya balik lagi ya nih, kalau untuk saat ini saya juga akan fokus ke ikan asli Pak gitu kan, karena biar bagaimanapun itu kan jadi satu kesatuan ya, sampah, limbah, sapu-sapu, air, ikan asli itu kan satu kesatuan ya, karena menurut saya itu penting juga untuk dibahas. Musuhnya sapu-sapu nih ceritanya, yang diinvasinya kan ikan aslinya, itu juga akan saya bahas ke depannya. Oke, apa sih ikan lokal di Ciliwung yang kasih tahu? Ikan lokal di Ciliwung itu setelah dicek sama teman saya namanya Bapak Iqbal sama Bapak Tresna, luar biasa peneliti ikan asli, itu ada sekitar 30-an jenis Pak saat ini yang terdata. Semoga yang nggak terdata lebih banyak, semoga. Contohnya misalnya ada ikan tawes, ikan nilem, ikan hampala, ikan gabus, ikan soro, ikan baung, ikan keting, ikan sepat. Wah itu saya cuma hafal 8 tuh. Pokoknya ada 30. Tapi Pak, dulu lebih banyak daripada itu gitu. Sekarang karena ya memang kondisi air jelek gitu, banyak sampah, banyak limbah. Sekarang tersisa tinggal 30-an, dan mayoritas ikan-ikan asli itu sekarang survive-nya di daerah atas, di daerah Bogor, Katulampa ke bawah, yang memang kondisi airnya tidak sejelek di Jakarta gitu. Yang di Jakarta ikannya ya ada beberapa ikan asli yang bisa survive yang memang dia kuat di oksigen rendah kayak ikan baung sama ikan keting dan sapu-sapu tentunya. Gitu. Pernah makan ikan itu? Ikan asli. Ketika menangkap ikan asli itu dari 30 jenis tadi pernah tertangkap? Pernah gitu, tapi memang yang paling sering adalah ikan baung sama ikan keting. Karena di daerah saya itu merupakan jenis ikan yang masih bisa survive di situ. Saya nyebutnya ada ikan putihan Pak. Ikan putihan itu ikan tawes, nilem. Itu ikan-ikan itu silver perak, sisiknya perak biasanya. Ikan tawes, nilem itu agak sama tuh. Jadi ikan itu kan ikan yang bermetabolisme tinggi, mereka butuh asupan oksigen tinggi juga, gitu kan. Kalau kayak ikan begitu sudah sangat jarang tuh di tempat saya, makanya dia banyak di Depok dan di Bogor. Gitu. Baik. Dan itulah perbincangan kita hari ini bersama Arief Kamarudin. Kadang perubahan besar tidak selalu dimulai dari kekuasaan atau jabatan, tapi dari satu orang yang cukup peduli untuk turun langsung dan melakukan sesuatu. Ada orang yang hari ini bisa berteduh dengan nyaman karena seseorang menanam pohon sejak lama. Dan mungkin sungai yang bersih di masa depan juga dimulai dari orang-orang yang mau peduli hari ini seperti Mas Arief. Terima kasih Mas Arief sudah hadir dan berbagi cerita di The Bold. Saya juga undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di The Bold, berani bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.